nyanyi bersama. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita ulang lagi dari awal ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita mulai dari awal ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Dia ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Dia ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Baik ya kak? Baik ya, aduh kayaknya capek banget ya tadi kita sudah nyanyi dengan semangat ya kak ya. Capek tapi happy. Oh iya sebelum kita mulai ibadahnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, sudah berdoa, kita mau baca Tita nih Kak. Tita ya Kak, yang keberapa Kak? Kita baca Tita ke-5. Lima. Sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Tita ke-5, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Artinya apa nih Kak? Apa nih Kak?
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Karena itu kita gak boleh bersikap remeh kepada orang tua kita, terhadap pemerintah juga, dan terhadap orang yang lebih tua. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi kita selalu menghormati dan mengasihi mereka. Amin. Oke, kita bacakan lagi ya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, sudah selesai baca titah ya Kak ya. Habis ini kita ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi, lebih semangat lagi dari yang awal. Kita mau nyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Yuk, yuk, yuk. Dor, dor, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Berdiri semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Baik kepada saudara kami, kepada teman kami maupun kepada orang lain yang berada di sekitar kami Tuhan. Tuhan ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan selama ini agar kami layak di hadapan-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Waktunya ayat bulanan. Dari mana nih Kak? Yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Oke, nanti akan dibacakan sama teman kita nih Kak. Yuk dengar. Kepo kan? Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, setelah kita mendengarkan ayat bulanan pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Aduh aku gak pede nih. Loh, kenapa Kak? Aku kan mau baca puisi nih di depan kamera. Loh, terus? Tapi aku gak pede Kak, aku takut jelek. Loh, kenapa gak pede? Padahal kita itu istimewa loh Kak. Siapa sih Kak yang bilang? Ya kata Tuhan Yesus dong. Kayaknya sama kayak kita mau nyanyi habis ini gak sih Kak? Oh iya, lagu apa tuh Kak? Aku istimewa bukan karena Katamu. Yuk.
kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, waktunya kita berdoa pengakuan iman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Sama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun buat yang ulang tahun minggu ini. Siapa tuh, aja? Kak? Yang pertama ada Boni Lumbantorua, yang kedua ada Kesia Lumantungkup. yang ketiga ada Leo Manalu, terus yang terakhir, nih, Terakhir Kak, ada Coki Sijabat. Happy Selamat ulang birthday. tahun, panjang umur, sehat selalu dan selalu diberkati dalam studinya. Amin. Yeay. Pengumuman kedua Yang kedua, nih, apa, apakah? Yang kedua itu tetap jangan lupa ngisi celengannya ya. Oke, diisi ya. Sebentar lagi mau kita kumpulin loh. Ada yang udah penuh belum? Kalau yang sudah penuh langsung dikumpulin ke kakaknya. Oke. Oke. Nah, Kak, ini Apa sebentar nih, lagi mau mendengarkan khotbah kita nih, Kak. Kita menyanyi dulu yuk. Yuk, kita mau Apa nih, Kak? nyanyi. Nyanyi apa? Tuhan Yesus baik. Yuk. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selamat baik.
adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti masih baik-baik aja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami kasih karunia Bapa, sehingga kami di sini bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati agar apapun yang kami dengarkan pada hari ini bisa menjadi berkat dan juga menjadi tuntunan kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak garam dan terang dan pembawa damai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita hari ini mau baca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dibuka dulu Alkitabnya, Abang kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini kan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 itu kan Paulus itu. Kolose itu berarti Paulus lagi berkhotbah di Kolose. Nah, di situ Paulus lagi ngomongin masalah keteguhan iman atau akar dalam Kristus. Akar dalam Kristus. Akar itu biasanya ada di mana? Ada di pohon. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat pohon yang gede banget, pohonnya tinggi banget, kira-kira akarnya itu kecil atau besar? Akarnya itu kuat atau lemah? Pasti kuat kan? Kalau misalnya akarnya lemah, gak mungkin pohon itu bakal tumbuh gede, gak mungkin pohon itu bakal tumbuh tinggi. Jadi pohon yang tumbuh tinggi dan besar dan kuat itu karena akarnya kuat. Nah, sama kayak kita manusia, jadi kita itu sama kayak pohon nih. Kita itu harus punya akar yang kuat untuk bisa tumbuh tinggi dan besar di dalam iman Yesus. Nah, akar pohon di kita ini akarnya apa sih? Akar kita itu adalah iman, bener banget. Jadi akar kehidupan kita itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Semakin kuat iman kita sama Yesus, maka akar kita semakin kuat juga. Kita bisa tumbuh besar juga. Nah, kalau misalnya akar kuat kita ini diterpa sama badai. Coba adik-adik lihat pohon-pohon yang tinggi dan besar. Kalau misalnya lagi hujan badai, tumbang enggak? Kalau misalnya akarnya kuat? Enggak kan? Jadi walaupun pohon itu besar, pohon itu tinggi, terus ada badai nih datang, diterpa angin, diterpa hujan, dia nggak bakal tumbang karena akarnya kuat. Nah, pohon-pohon yang tumbang ini adalah pohon-pohon yang akarnya tidak kuat. Sama kayak kita, badai topan itu adalah bisikan iblis. Nah, jadi badai-badai topan kita itu adalah bisikan-bisikan iblis. Misalnya nih, contohnya adik-adik pagi-pagi mau bangun tidur, mau sekolah. Pasti ada dong kayak iblis-iblis yang ngomong gitu, udah gak usah sekolah, lagian di rumah aja kok bisa sambil tiduran. Pasti ada yang bilang gitu kan, terus adik-adik kayak, aduh gimana nih, ada iblis gitu kan, kebingungan. Tapi kalau misalnya akar adik-adik kuat, adik-adik bakal tetap teguh dan mau untuk sekolah. Oleh karena itu, iman kepada Yesus itu harus kita perkuat. Nah, caranya untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan, bukan cuman kayak, wah aku anak Kristen berarti aku percaya sama Yesus. Udah, gak ngapa-ngapain. Itu salah ya adik-adik. Jadi caranya, walaupun kita punya iman yang kuat, tapi kalau misalnya gak melakukan firman Tuhan, sama aja bohong. Sama kayak pohon, kalau misalnya akarnya kuat, tapi gak disiramin air, gak dikasih sinar matahari yang cukup, maka pohon itu lama-lama akan mati. Sama kayak kita, kalau misalnya nggak disiramin oleh firman Tuhan, terus habis itu kita nggak melakukan firman Tuhan, maka lama-lama kita akan mati. Wah, gimana tuh? Nah, caranya supaya kita nggak mati rohani, yaitu dengan terus membaca firman Tuhan dan melakukannya. Nah, abang punya challenge nih. Kalian kan biasanya main TikTok kan ya? TikTok kan ada challenge-nya gitu kan? Nah,
Jadi Abang punya challenge buat kalian, yaitu namanya challenge menabung kebaikan. Nah, pokoknya kan tiap hari nih, satu hari itu kan ada 24 jam. Bayangin dari 24 jam itu kan pasti banyak banget waktu untuk kalian bersantai-santai, untuk kalian tidur-tiduran, rebahan. Nah, coba deh 5 menit aja. Nah, 24 jam berarti 5 menit itu cuma kayak 1% dari 24 jam. Adik-adik berbuat kebaikan. Apapun itu. Nah, masih bingung kan berbuat kebaikan itu apa ya? Kayak gimana ya? Ini Abang kasih contoh-contohnya. Tring. You are my freedom. We lift you higher, Your love never ending. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher, Your love never ending. Oh, oh, oh. Nah, itu tadi adik-adik, contoh-contoh berbuat kebaikan. Gampang banget kan? Nah, gampang banget pastinya. Jadi cuman cukup satu aja satu hari, satu kebaikan, pasti adik-adik bisa mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati agar apa yang kami dengarkan ini bisa benar-benar berguna di kehidupan kami ya Bapa. Kami bisa benar-benar menabung kebaikan setiap harinya ya Bapa, sehingga kami bisa memiliki akar yang kuat juga di dalamnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Nah, kita kan sudah mendengar khotbah yang dibawakan oleh siapa Kak? Bang Bang Anggi. Anggi, Ya. bener banget. Seterusnya Kak? Kita mau ngumpulin persembahan sambil nyanyi ya. Kita mau nyanyi. Berani tampil beda. Yuk, yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Lagi ya dari awal. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita mau tutup ibadah pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mana suaranya? Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya Kak ya. Capek banget ya tadi. Ini jatuh. Jadi ngapain ini, hey? Kenapa? Kok kenapa sih? Nah, gimana ayo? Ayo gimana? Gimana ayo? Aku nggak tahu harus ngomong apa.